Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Supriyandi dengan NIM 235244474 PAEK 29463 akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul strategi peningkatan implementasi sistem manajemen perjalanan dinas digital di Pertamina Group. Berikutnya, transformasi digital di era revolusi industri 4.0 telah menjadi keharusan termasuk dalam sistem pendukung bisnis seperti pengelolaan perjalanan dinas. Seperti kita ketahui, data berdasarkan investment bahwa banyak perusahaan-perusahaan internasional menginvestasikan dalam hal digital, baik dari cyber security, cloud, IoT, big data analytic, serta mobile atau website teknologi gitu ya. Begitu juga di PT Pertamina Persero berdasarkan laporan tahunan 2003, mayoritas investasi yang dilakukan oleh Pertamina ada di 40,3% di infrastruktur, di mana Bapak Ibu ketahui bahwa di lingkungan Pertamina kebutuhan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi mendorong implementasi sistem digital yang terintegrasi, salah satunya dengan melalui platform digital travel management yang diprakasai oleh share service. Berdasarkan data tersebut, lebih dari 40.000 pekerja di PT Pertamina secara grup untuk laporan tahun 2023. Berikutnya saya coba akan memaparkan overview mengenai digital travel management. Saat ini kita sudah berdasarkan data sudah edisi ketiga. Apa itu DTM? Adalah sistem layanan penunjang bisnis terintegrasi untuk mendukung end-to-end proses perjalanan dinas pekerja yang dimulai dari request, travel planning, sampai dengan pertanggungjawaban yang secara menyeluruh dilakukan secara online dalam satu platform. Jadi Bapak Ibu, dari travel request, planning, hingga settlement semuanya dilakukan dalam satu platform. Benefitnya apa? Yang pertama pasti efektivitas pembayaran. Jadi pekerja tidak mengeluarkan dana pribadi untuk melakukan pembelian tiket, baik akomodasi maupun tiket pesawat. Yang kedua, optimalisasi user experience. Yang pertama, memudahkan dalam pemesanan tiket, tinggal klik kita bisa memilih baik tiket pesawat maupun tiket hotel. Yang berikutnya, pembelian baik refund atau schedule dapat dilakukan melalui aplikasi. Bukti transaksi juga akan muncul secara otomatis. Terus yang berikutnya, sistem kontrol dan compliance yang pasti terdata atau tersentral dalam satu platform dan sudah di-matchingkan dengan standar tata kelola perusahaan. Jadi governance-nya sudah pasti terjaga. Yang berikutnya, sinergi grup, artinya bekerja sama dengan entitas Pertamina, dalam hal ini PT Mitra Tour and Travel sebagai entitas yang membawahi bisnis tour and travel, di mana Mitra Tour and Travel ini sahamnya mayoritas dimiliki oleh Patra Jasa, sedangkan Patra Jasa sendiri dimiliki oleh PT Pertamina Persero. Kita kembali ke rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah yang coba saya angkat, yaitu transformasi digital untuk efisiensi. Jadi Pertamina menerapkan digital travel management sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses perjalanan dinas.
Tantangan implementasi di lapangan. Jadi hingga akhir 2023 implementasi DTM belum merata dan menghadapi kendala teknis. Seperti Bapak Ibu ketahui, entitas Pertamina itu ada 260 anak perusahaan serta cucu dan cicit. Bagaimana entitas sebanyak itu dapat dikelola dengan baik sehingga menghasilkan opportunity yang bisa kita manfaatkan. Yang ketiga, perluasan dan optimasi DTM. Jadi potensi DTM dalam menciptakan keunggulan kompetitif belum optimal. Jika 200, kita bayangkan jika 260 entitas grup itu menggunakan aplikasi yang sama, bagaimana efisiensi ini dapat tercipta, Bapak Ibu. Dari rumusan masalah tersebut muncul 3 pertanyaan penelitian yang mungkin perlu saya telisik lebih lanjut. Yang pertama, bagaimana tingkat efisiensi digital travel management dalam mengurangi waktu proses administrasi? Yang kedua, bagaimana tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem manajemen perjalanan dinas yang telah diterapkan? Dan yang ketiga, dan yang ini yang paling penting, bagaimana strategi peningkatan implementasi sistem manajemen perjalanan dinas agar dapat diterapkan menyeluruh di seluruh Pertamina Group? Berikutnya, tujuan penelitian menganalisa tingkat efisiensi digital travel management, 2, meningkatkan tingkat kepuasan pengguna, dan yang terakhir strategi peningkatan implementasi sistem perjalanan dinas. Manfaatnya pasti bagi akademik, media pembelajaran tentang analisa strategi diversifikasi, bagaimana kalau Pertamina ini bergerak di bidang energi, ini kok ada analisa terkait dengan tour and travel ya Bapak Ibu. Manfaat praktisnya mempercepat strategi implementasi sistem manajemen perjalanan dinas di Pertamina Group. Batasan lingkupnya berdasarkan keterbatasan penelitian, kita akan melakukan lingkupnya hanya untuk stream perjalanan dinas di Pertamina Group. Landasan teori seperti kita ketahui, ada 5 yang mungkin akan saya acu dalam penelitian ini. Yang pertama, strategi tingkat korporat. Strategi tingkat korporat merupakan arah strategis yang diterapkan oleh perusahaan induk, yaitu PT Pertamina Persero, untuk mengelola portofolionya bisnis secara menyeluruh dan menciptakan nilai tambah melalui sinergi antar unit. Jadi strategi ini dapat dari 260 entitas itu satu sama lain bisa menghasilkan efisiensi sehingga bisa meng-create value dari efisiensi tersebut. Terus kita kembali lagi ke teori shared service. Shared service merupakan model organisasi di mana fungsi-fungsi pendukung seperti keuangan, SDM, dan TI dikonsolidasikan ke dalam satu pusat layanan bersama untuk meningkatkan efisiensi. Dengan teori tersebut, kita melakukan konsolidasi untuk 260 entitas tersebut, fungsi-fungsi mana yang pekerjaannya repetitif, administratif, sehingga fungsi-fungsi retain atau fungsi-fungsi induk-induk organisasi itu bisa fokus bekerja sesuai dengan tupoksinya, sehingga persoalan administrasi ini bisa semua dikumpulkan di fungsi shared service. Yang berikutnya, identifikasi faktor lingkungan. Yang kita ketahui, kita perlu mengidentifikasi untuk eksternal seperti apa, untuk internal seperti apa. Dalam hal ini untuk di digital travel management, kemajuan teknologi perlu kita analisa, perubahan regulasi, dinamika ekonomi, perubahan sosial budaya. Sedangkan untuk eksternalnya sendiri, bagaimana kita analisa organisasi di internal, teknologi, budaya organisasi, dan kompetensi serta keterampilan karyawan. Teori yang berikutnya, konsep sistem manajemen perjalanan dinas. Dari beberapa yang saya baca, ada salah satunya sistem manajemen perjalanan dinas digital memungkinkan perusahaan untuk merencanakan perjalanan dinas dengan efisien, mengatur proses pemesanan, melakukan pelacakan anggaran secara real time, serta menyediakan pelaporan dan audit yang transparan. Dan yang terakhir tentang Blue Ocean Strategi dan IERRC Framework, di mana Blue Ocean ini melakukan pendekatan strategi yang diperkenalkan oleh Kim dan Mauborn dalam penerapan Blue Ocean Strategi diformulasikan melalui kerangka kerja IRRC, Eliminate, Reduce, Rise, and Create. Kerangka penelitian sendiri dari latar belakang terkait dengan kebutuhan efisiensi, analisa lingkungan,
SOP perjalanan sampai ke benchmark perusahaan lain. Tujuan strategisnya adalah ya, efisiensi biaya pasti, integrasi data, transparansi proses, serta user experience. Formulasinya adalah platform digital travel, integrasi ERP dan mobile, revisi SOP, serta transformasi entitas grup itu sendiri. Sedangkan implementasi strategisnya, pilot project-nya sudah pasti di holding, rollout ke anak usaha, serta pelatihan dan change management. Metodologi yang saya gunakan, desain penelitiannya, studi kasus, pendekatan penelitiannya kualitatif deskriptif, instrumen penelitiannya pedoman wawancara semi terstruktur, sumber datanya ada 6 narasumber wawancara mendalam, terus data sekundernya dokumen-dokumen perusahaan, serta ditambah observasi. Kita juga menggunakan transip perbatin dari anotasi data, buku kodat, triangulasi data, tick description, serta komparasi. Profil perusahaan sendiri, PT Pertamina Persero merupakan holding company energi, maka mulai tahun 2020 membentuk holding subholding dengan 6 subholding dari upstream, refinery, commercial and trading, power NRE, gas, serta integrated marine and logistics, serta ada 6 entitas service company dari Pelita Penerbangan, Pertamedika, Patra Jasa, Tugu Pratama, serta Pertamina Training on Consulting, dan yang terakhir Pertamina Dana Ventura. Nah, Pertamina telah membentuk share service dimulai tahun 2018 dengan fokus untuk layanan multi tower, sentralisasi, standarisasi, simplifikasi, serta digitalisasi dan integrasi. Ada total 54 layanan yang ada di share service. Salah satunya terkait dengan digital travel management. Tahun 2023 menurut analisa yang saya lakukan ada 82 sudah melakukan implementasi layanan share service untuk 54 layanan ini, serta baru 38 yang sudah implementasi digital travel management. Teknologi yang dipergunakan sangat beragam untuk share service karena banyaknya layanan dari teknologi experience, integrasinya maupun core teknologinya. Hasil penelitian menunjukkan proses administrasi perjalanan dinas itu menimbulkan banyak fakta. Salah satunya dari efisiensi proses, efektivitas pembayaran, optimalisasi user experience, sistem kontrol yang baik, laporan analitik, serta dengan adanya digital travel management, diperlukan platform terintegrasi, online travel agent, kerjasama dengan online travel agent yang lain, serta approval sesuai jenjang gitu ya. Sedangkan tingkat kepuasan berdasarkan fakta yang diterima, implementasi DTM ini menghasilkan akuntabilitas administrasi perjalanan dinas dari yang sebelumnya memakan waktu hingga 30 hari kerja, saat ini hanya maksimal 60 hari kerja. Jadi proses itu sangat berkurang drastis. 6 hari ini adalah maksimal dari proses administrasi yang dilakukan. Transformasi ini mengurangi resiko human error dan mempercepat proses secara administrasi. Survei kepuasan pelanggan tersendiri tahun 2003 menunjukkan tingkat kepuasan 83% dengan skor rata-rata 4 dari skala 5. Keberhasilan ini pun diakui secara global, dibuktikan dengan diraihnya penghargaan Excellency in Digital Transformasi dari SSON pada tahun 2024. Jadi SSON ini seperti semacam lembaga yang melakukan award gitu ya, award kepada implementasi di beberapa negara yang telah melakukan penerapan, di beberapa perusahaan yang telah melakukan implement share service. Strategi peningkatan implement sistem ini adalah penetapan kebijakan korporat, kebijakan operasional lintas entitas, penguatan infrastruktur, penyusunan business continuity plan, cyber security, pelaksanaan change management, peningkatan kapasitas SDM, penguatan fungsi share service performance and governance, optimasi kemitraan strategis, dan yang terakhir evaluasi dan replikasi best practice. Dari ke-10 ini semuanya penting agar strategi peningkatan implementasi ini
bisa berjalan di seluruh entitas grup. Kesimpulan, implementasi sistem manajemen perjalanan dinas di Pertamina Group berhasil meningkatkan efisiensi dan transparansi proses administrasi perjalanan dinas, memangkas waktu penyediaan dari 1 bulan menjadi rata-rata 6 hari kerja. Pengguna merasa terbantu oleh sistem, mempermudah akses, mempercepat layanan, dan memperjelas anggaran meskipun masih ada tantangan pada unit baru terkait pelatihan dan dukungan teknis. Untuk keberlanjutan dibutuhkan penguatan kebijakan, harmonisasi prosedur, integrasi dengan sistem digital lain seperti ERP, HRIS, serta penguatan fungsi SPG, kolaborasi dengan mitra tour, serta online travel agent internal dan replikasi praktik terbaik juga menjadi kunci optimasi jangka panjang. Sarannya menurut saya adalah penguatan kebijakan korporat. Jadi bagaimana harmonisasi kebijakan antar entitas untuk memastikan implementasi yang konsisten untuk 260 entitas grup. Peningkatan sistem juga diperlukan untuk pengembangan data lake. Jadi entitas-entitas yang belum menggunakan ERP bisa menggunakan data lake ini agar bisa implementasi digital travel management. Yang perlu kita ketahui, ERP itu kan sangat mahal sekali ya. Terus manajemen perubahan ditetapkan secara terstruktur melalui pelatihan dan sosialisasi keberlanjutan. Keterbatasan akses data, dominasi data kuantitatif, sudut pandang internal, dan sistem masih berlanjut. Mungkin itu presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala kekurangan berasal dari saya karena keterbatasan penelitian ini mungkin sangat banyak ya rekan-rekan semua. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.